menggalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya. Bisa menjadi pukulan untuk kita. Karena Tuhan membutuhkan, dan juga kalau para murid Tuhan juga dibungkam, tidak boleh pewartaan lihat batu-batu yang akan bertemu. Banyak kesaksian dalam pewartaan di mana gereja Katolik tidak lihat batu-batu yang berteriak, batu-batu yang menjadi simbol dari itu semua, entah tsunami kah, entah gempa bumi lah, entah apalah itu ya. Karena kalau murid-murid Yesus dibungkam dan tidak boleh ini dan itu, sekali lagi ingat kalimat ini, batu-batu yang berteriak, bukan lagi manusia. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang menjadi renungan kita. Semoga ini menjadi kekuatan kita untuk masuk dalam pekan suci ini dan menjadi kekuatan dan peneguhan iman untuk kita semua. Amin.
dan pantas untuk bangkit bersamanya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda.
sebabnya Allah menjadikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Ketika tiba saat perjamuan Paskah, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai perjamuan ini digenapkan dalam kerajaan Allah." Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya, dan memberikannya kepada mereka, seraya berkata, "Adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Lalu terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku." Lalu Yesus berkata kepada semua rasul, "Ketika aku memutuskan dengan tidak membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Katanya kepada mereka, "Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia berjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa atas kitab suci ini harus digenapi padaku, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi."
Kata mereka, Tuhan, ini ada 2 pedang. Sudah cukup. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Di sana ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang hendaknya terjadi. Dan seorang dari mereka menyerang hamba Imam Agung, sehingga putuslah telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah. Lalu Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan para kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, Saat kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pedang. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatmu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia diiringi ke rumah Imam Agung. Tapi ia mengamat-amati Petrus, lalu berkata, Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, Bukan, aku tidak mengenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Bukan, aku bukan seorang dari mereka. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain lagi berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara Petrus berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sementara itu, Yesus diolok-olok dan dipukuli oleh orang-orang yang menahannya. Mereka menutupi muka Yesus dan bertanya, Coba katakan, siapa yang memukul engkau? dan banyak lagi hujat yang mereka ucapkan kepadanya. Lalu mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama mereka. Katanya, Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah pada kami. jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu toh tidak percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, kamu toh tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. kata mereka semua.
tentu engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, Benarkah engkau raja orang Yahudi? jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tekora, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Iya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ketika itu, kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Iya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Semua hening sejenak mengenangkan wafat Tuhan. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini adalah orang benar. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat,
termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Waktu itu ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis agung dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Dan sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengapaninya dengan kain lengan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan satu jenazah pun. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu. Juga mereka melihat bagaimana jenazah Yesus dibaringkan. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Jalan penderitaan atau disebut juga Pasio Kristi, penderitaan Kristus. Itu semua menjadi ciri khas dari apa yang kita dengar juga di dalam bacaan pertama dan bacaan kedua kepada kita. Yesus yang menderita atau penderita. Pasio itu artinya menderita tapi untuk senang, penderitaan yang menyenangkan, passion dalam bahasa Inggris atau pasio dalam bahasa Latin. Itu penderitaan, tapi penderitaan itu tidak membawa sakit, tetapi membawa sukacita, membawa kegembiraan. Itulah yang disebut dengan jalan salib itu. Sehingga Mel Gibson membuat film itu, yaitu Passion of Christ, Pasio di Kristi. Itu untuk menunjukkan betapa Yesus yang menderita itu tetapi menderita untuk kebaikan. Begitu. Itu saja intinya. Tetapi kalau kita lihat di dalam bacaan hari ini, baik dari Yesaya maupun dari surat kepada jemaat di Filipi, kita melihat sesuatu yang menjadi inti dari penderitaan Yesus. Yang pertama dalam bacaan dari Yesaya itu dikatakan lidah seorang murid dan juga telinga seorang murid. Telinga untuk mendengar, lidah untuk omong. Kemudian juga menderita ketika disebutkan di sini, telingaku, Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, kepada orang yang mencabut janggutku, dan seterusnya. Itu gambaran. Tetapi yang paling penting kepada ibu menjadi renungan kita justru di surat kepada jemaat di Filipi. Ini contoh, ini gambaran dari apa yang ditemukan di dalam surat kepada jemaat di Filipi.
Yang pertama, supaya tidak panjang. Yang pertama, Yesus sebagai Allah. Tetapi walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini penting kalimat ini, karena Yesus Sang Sabda yang adalah Allah, Dia Allah, tetapi Dia tidak menganggap kealahannya ini sebagai sesuatu yang dipamerkan atau dibanggakan atau diapakan, tidak. Maka kalimat yang berikutnya adalah ini: sebaliknya Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan di kayu salib. Lihat, dari Allah kealahan kemudian menjadi manusia, merendahkan diri bahkan sampai mati. Itu kalimat Rasul Paulus kepada Ibu untuk menggambarkan Passion of Christ atau Pasio Christi, untuk menggambarkan penderitaan Yesus. Manusia sama dengan manusia, merendahkan diri. Saya mengerti untuk orang yang tidak percaya dengan Yesus tidak akan mengerti kalimat ini. Kalian lihat di YouTube, mereka yang Tuhannya, ngapain Tuhannya, kau mau mati, mau menderita, lihatlah itu. Tidak terpahami, tidak terpikirkan. Untuk orang yang tidak beriman kepada Yesus selamanya, kalau mereka tidak bertobat, tidak mengerti konsep penderitaan ini. Maka kita yang sudah menjadi Katolik, menjadi orang beriman Katolik, jangan sampai konsep ini justru hilang juga dari pikiran kita, dari iman kita. Yesus Tuhan turun, tidak mau kealahannya itu hanya tinggal di surga sejak Dia turun menjadi manusia, merendahkan diri lagi sampai mati. Itu konsepnya. Lalu berikutnya kita lanjut sebentar supaya tidak. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan menggaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah dengan itu tadi meninggikan Dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan terakhir segala yang ada di bumi, di langit, di atas bumi, di bawah bumi, bertekuk lutut kepada satu nama itu, yaitu Yesus. Ini Bapak dan Ibu konsepnya. Sehingga dengan begitu penderitaan Yesus justru untuk menaikkan. Dengan itu Allah memberi contoh, jangan lupa eksemplar perahu. Contoh itu menarik kepada kita. Contoh verba docens itu untuk mengajar, tapi contoh itu menarik. Dan itulah yang diberikan kepada kita contoh bagaimana Allah meninggikan Yesus yang merendahkan diri. Karena itu di dalam kitab suci juga Bapak dan Ibu dikatakan, berbahagialah mereka yang rendah hati atau merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang menyombongkan diri akan direndah. Itu bukan sekedar kata-kata. Contoh ini yang Yesus buat untuk kita, Dia menderita sampai wafat di salib, kemudian Allah
meninggikan Dia, mengaruniakan nama di atas segala nama. Ini konsepnya Bapak dan Ibu, dan konsep keberimanan kita orang Kristiani, orang Katolik itu ini. Allah tidak mau tinggal Allah turun menjadi manusia, sama dengan manusia, merendahkan diri, dan dengan itu berikutnya Allah meninggikan, Allah menganggap kita menjadi anak-anaknya, dan Allah yang menyertai kita. Saya kadang-kadang harus lihat konsep teologi juga, itu supaya kita agak paham bagaimana. Karena untuk orang lain itu diejek, diejek, tidak ada gunanya percaya dengan itu. Tetapi jangan lupa seperti kata ini, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, baik yang ada di bumi, di atas bumi, di surga, berteguh lutut kepada satu nama. Karena itu juga seperti segala doa itu Bapak dan Ibu, segala doa, baik doa eksorsisme, doa deliberasi atau deliver pembebasan, itu semua selalu diakhiri di dalam nama Yesus. Bukan demi Yesus Kristus Putra Tuhan, bukan. Tidak, itu di dalam doa-doa biasa. Tetapi doa-doa itu selalu diakhiri di dalam nama Yesus. Mengapa? Karena ini segala sesuatu bertekuk lutut di atas satu nama, yaitu Yesus. Nama Yesus. Lihat, hai iblis, enyah engkau dari anak ini di dalam nama Yesus. Tidak bisa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, juga bisa. Ini semua contoh eksemplar. Proud itu artinya menarik. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan kesegaran bagi kita untuk sekali lagi Bapak dan Ibu kuatkan iman kita. Sekarang orang berbondong-bondong menjadi Katolik, lalu kita ada yang mulai lari dari Katolik, gembel itu. Tiap hari ini nanti malam Paskah kalian bisa cek juga di website Vatikan. Kalian bisa lihat berapa juta orang akan dibaptis malam Paskah di seluruh dunia. Lalu kita diam-diam sembunyi-sembunyi mau tinggalkan Yesus, tinggalkan gereja kita. Gembel. Orang lain berbondong-bondong mengejar masuk ke gereja Katolik, kita sendiri-sendiri diam-diam lari. Ini sesuatu yang harus direnungkan baik. Saya kira cukup, tidak usah banyak. Tapi ingat, Yesus yang dari manusia, dan itu ditinggikan. Dan karena itu nama di atas segala nama, tidak ada yang lain selain Yesus itu. Saya kira begitu, supaya kita tetap semangat. Bukan soal apa, iman itu juga perlu semangat, perlu dihibur, dicas sedikit. Atau dalam bahasa Pastor Petrus itu ditipus seperti di rumah sakit, itu dikasih tipus supaya segera sendiri. Amin. Bukanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami umat paroki Entikom, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari, dan semoga kami semakin bersatu dalam cinta kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita berdoa untuk intensi kita masing-masing. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kuasa badan ini Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia para malaikat memuji Kehadiranmu, para penguasa menyembah, para pembesar menyagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru. Amen.
dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Valentinus Sain serta semua rohani. Kami juga berdoa dan mohon berkat-Mu untuk anak kami Kevin Priando yang berulang tahun ke-10 pada hari ini. Semoga Engkau memberkati kedua orang tuanya dan memberkati anak ini juga perjalanan hidupnya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Receptis saltaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dice
Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kita sampai kehidupan yang kekal. Amin.
Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Eucharistia sudah selesai. Pergilah kita semua diutus. Happy Palm Sunday, Bona Domenica, selamat hari Minggu dan selamat on supaya lengkap